Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar bersama saya Muklis SPD, guru SMA 1 Kampar Utara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian fungsi untuk kelas 10 peminatan. Buku yang akan dipakai oleh siswa ini bentuknya ini buku peminatan. Untuk semester 1 silakan siswa semuanya buka. Silakan semua siswa buka dan pinjam di pustaka. Bagi yang tidak mampu beli, pinjam di pustaka. Di pustaka ada. Baik, sebelum belajar silakan berdoa dulu, karena tanpa berdoa kita akan sia-sia, usaha kita akan sia-sia. Karena apa? Semua ikhtiar itu harus diikuti dengan doa agar usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi fungsi ini untuk mempelajari materi fungsi ini, siswa harus bisa atau harus sudah bisa atau harus sudah menguasai materi persamaan linier ataupun persamaan kuadrat. Sudah bisa menyelesaikan persamaan linier, berbagai mana persamaan dan juga persamaan kuadrat. Nah, apa itu fungsi? Kira-kira fungsi itu apa kira-kira? Kita pernah melihat-lihat pedagang bunga. Di tempat pedagang bunga atau di kebun bunga itu terdiri dari berjenis-jenis bunga dengan harga yang berbeda. Jenis bunga satu, jenis bunga yang sama itu harganya akan tetap. Tapi jenis bunga yang berbeda harganya akan berbeda. Nah, kalau kita pasangkan, kalau kita buat kumpulan bunga dengan kumpulan harga, tentu nanti bunga satu dihubungkan dengan harga yang pertama yang sesuai dengan harga bunga satu. Harga bunga 2 dipasangkan juga nanti tentu dengan harga bunga yang kedua. Nah, harga bunga itu mungkin saja sama, tapi jenisnya tetap berbeda. Nah, jadi kalau kita hubungkan bunga dengan harga, itu mungkin setelah kita bentuk hubungannya, itu mungkin bisa membentuk fungsi. Dan juga adik-adik yang perempuan, terutama siswa semua yang perempuan, mungkin Anda pernah buat jus. Misalnya kita buat dari jus pokat. Jus pokat, satu buah pokat dimasukkan ke dalam blender, itu akan diolah oleh blender dan akan menghasilkan satu gelas jus. Nah, kalau dua buah alpukat dimasukkan ke dalam blender, itu akan menghasilkan 2 gelas jus. Seperti itu selanjutnya. Ya, pengolahan ini itulah kira-kira yang dikatakan dengan yang ada kaitannya dengan fungsi. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan tayangan berikut. Pengertian fungsi. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan
pengertian fungsi, maksudnya Anda mengerti apa yang dikatakan fungsi. Anda bisa memahami apa yang dikatakan fungsi, seperti apa yang disebut fungsi. Nah, nanti setelah Anda menyelesaikan mempelajari materi ini, jadi Anda diharapkan mampu atau mengerti apa yang dikatakan fungsi. Kemudian, setelah menyaksikan tayangan ini nanti, Anda juga diharapkan mampu menentukan daerah asal atau domain sebuah fungsi, kemudian juga mampu menentukan daerah kawan atau kodomain sebuah fungsi, atau mampu menentukan daerah hasil atau rank sebuah fungsi. Rank itu wilayah hasil. Jadi setelah menyaksikan tayangan ini nanti, materi tentang fungsi, Anda hanya diharapkan mampu menentukan pengertian fungsi, daerah asal fungsi, daerah kawan, daerah hasil. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B, disebut fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan baik-baik. Ini dibaca suatu relasi. Relasi ini artinya adalah sebuah hubungan. Jadi, sebuah hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A dipasangkan ke himpunan B, yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A itu dia wajib punya pasangan di B. Nah, ke tempat satu anggota himpunan B artinya pasangan anggota himpunan A itu tidak lebih dari satu buah pasangannya di B. Kemudian itu disebut fungsi. Apabila kita jumpai seperti itu, maka yang bentuk seperti itulah yang dikatakan dengan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Baik, setiap dari definisi fungsi tadi, definisi fungsi adalah relasi antara himpunan A dengan himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Ingat, kata setiap. Kalau katanya setiap, berarti tidak ada yang boleh tertinggal. Setiap anggota himpunan A katanya. Berarti setiap anggota himpunan A itu harus punya pasangan. Tidak ada boleh anggota himpunan A yang tidak punya pasangan di B. Kemudian definisi tadi menyatakan setiap anggota himpunan A dipasangkan ke tempat satu anggota himpunan B. Artinya apa? Pasangan anggota himpunan A itu tidak lebih dari satu pasangan di B. Tidak boleh lebih satu pasangan. Ya. Setiap pasangan A itu hanya ada satu di B. Kemudian pasangan B di A itu boleh berapa aja. Tapi anggota A hanya punya pasangan satu di B. Tidak boleh lebih. Itu kira-kira pengertian dari terjemahan dari definisi fungsi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Notasi fungsi. Notasi fungsi atau tulisan atau gambar yang perlu yang mengenalkan kita kepada fungsi. Seperti apa yang di notasinya?
Suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi fungsi itu biasanya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya huruf F. Huruf F kecil adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ditulis F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Ini dibaca fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Di mana himpunan A ini disebut domain. Domain itu apa tadi? Adalah daerah asal. Dan B disebut kodomain. Kodomain ini dinamakan daerah kawan. B ini dinamakan daerah kawan dari himpunan A dari domain. Kita lanjutkan. Rank atau daerah hasil. Jika F memetakan X anggota A ke Y anggota B, dikatakan Y adalah peta dari X. Ditulis F memetakan X ke Y atau Y sama dengan fungsi Fx, di mana himpunan Y anggota B yang merupakan peta dari X anggota A disebut rank atau daerah hasil. Artinya X ini adalah pasangan dari Y, di mana X anggota himpunan A pasangannya di B adalah Y. Nah, perhatikan sekali lagi bahwa X ini anggota himpunan A punya pasangan dia di B, yaitu pasangannya Y, dan pasangannya tidak lebih dari satu. Dikatakan ini peta dari X. Ditulis F memetakan X ke Y, ya. Dipetakan X memetakan Y, di mana Y ini adalah peta dari X. Nah, Y yang merupakan himpunan Y anggota himpunan B ini dinamakan rank atau daerah hasil. Contoh, perhatikan gambar pemetaan. Ini adalah himpunan A. Himpunan A ini anggotanya A, B, C, D. Dan ini himpunan B. Himpunan B ini di peta anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan A anggota himpunan A itu dipasangkan di B, yaitu dipasangkan dengan 1. B dipasangkan dengan 2, dihubungkan oleh garis panah, garis berarah. C dipasangkan dengan 3, D dipasangkan dengan 4. Nah, A ini, anggota himpunan A ini dinamakan domain. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 ini dinamakan daerah kawan atau kodomain. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Yang daerah asal ini dinamakan domain. Ujung panahnya, ya, anggota-anggota ini semua arahnya itu dinamakan kodomain, yaitu himpunan lawannya itu dinamakan kodomain. Perhatikan gambar pemetaan A. Ini ditulis, karena A itu hasilnya pasangannya 1, maka ditulis FA hasilnya sama dengan 1, FB hasilnya 2, FC hasilnya 3, FD hasilnya 4. Sedangkan rank adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Semua anggota B yang dipasangkan yang punya pasangan dia di himpunan A ini, semua anggota himpunan B yang merupakan punya pasangan di A
itu merupakan daerah hasil atau dinamakan dengan rank. Contoh 2. Misalkan F memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fungsi f(x) itu sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Tentukan domain dari fungsi f. Artinya tentukan daerah asal dari fungsi f. Tentukan daerah asal dari fungsi f(x). Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan langkah-langkahnya ini. Supaya f menyerupakan sebuah fungsi dari bilangan real ke bilangan real, supaya dia menjadi fungsi, maka syaratnya fungsi ini harus terdefinisi, harus terdefinisi. Berarti f(x) sama dengan akar 1 x kuadrat. Supaya dia punya nilai, berarti kita harus perhatikan di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif, karena di bawah tanda akar itu hasilnya imajiner. Jadi bawah tanda akar berarti tidak boleh negatif. Dengan demikian, maka 1 kurang x kuadrat itu harus besar sama dengan 0. 1 kurang x kuadrat ini, 1 kurang x kuadrat harus besar sama dengan 0. Paling kecilnya 0, paling besarnya tak hingga. Tidak boleh negatif. Jadi syaratnya 1 kurang x kuadrat harus besar sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena tanda negatif di bawah tanda akar itu bilangan imajiner. Nah, dengan demikian 1 kurang x kuadrat besar sama dengan 0 bisa kita rubah menjadi x kuadrat kurang 1 kecil 0, atau x kurang 1 kali x tambah 1 kecil 0, atau min 1, atau x besar dari min 1 kecil dari 1. Nah, himpunan penyelesaian ini x kurang 1 dikali x tambah 1 kecil sama dengan 0 adalah himpunannya adalah x besar sama dengan min 1 atau x kecil dari 1. Jadi domain fungsi tersebut adalah x besar dari min 1 kecil dari 1. Contoh 3. Misalkan F memetakan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan f(x) x kurang 1 sama dengan x kuadrat tambah 5x. Tentukan A. himpunan f(x), B. himpunan f min 3. Kita perhatikan. Misalkan Y sama dengan X kurang 1, maka X sama dengan Y tambah 1. Karena kita misalkan Y sama dengan X kurang 1, maka X menjadi Y tambah 1. Karena fx kurang 1 sama dengan X kuadrat tambah 5x, maka X kurang 1 ini sama dengan Y. Dan X kuadratnya sama dengan Y tambah 1 X. Y tambah 1 dikuadratkan, dan 5x-nya diganti dengan Y tambah 1.
Dengan demikian akan didapatkan maka FY sama dengan Y tambah 1 kuadrat 5 kali Y tambah 1. Dari ini kita selesaikan persamaan ini menjadi Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 tambah 5Y tambah 5. Jadi Y kuadrat ini ditambah 2Y tambah 5Y sama dengan 7Y, 1 tambah 5 sama dengan 6. Dengan demikian FY-nya sama dengan Y kuadrat tambah 7Y tambah 6. Karena Fx, kalau ini kita ganti dengan Y semua dengan X, maka ini juga ganti Y X, ini ganti X. Jika ini diganti dengan A, maka ini juga ganti A, ini juga ganti A. Sekarang karena soal meminta kita Fx-nya berapa, maka ini kita ganti dengan X lagi. Maka Fx sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 6. Nah, kalau kita ganti Y-nya dengan min 3, maka Y kuadratnya ganti Y-nya juga diganti min 3, maka menjadi min 3 kuadrat. Y di sini juga diganti dengan min 3, maka 7 kali min 3 ditambah 6. Jadi akan menghasilkan min 3 dikuadratkan ditambah 7 kali min 3 tambah 6. Hasilnya sama dengan min 3 dikuadratkan 9, 7 kali min 3 min 21 ditambah 6. Hasilnya sama dengan min 6. Agar Anda lebih pintar, lebih bagus, lebih lancar, silakan kerjakan tugas ini dan dikumpulkan 1 jam setelah ini. Ya, ini tugasnya. Jika diketahui nilai X besar dari min 2, kecil sama dengan 2, adalah himpunan A yang merupakan domain sebuah fungsi yang dipetakan oleh fungsi Fx sama dengan X kuadrat kurang 1 ke himpunan B. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tentukanlah kodomain dan rank dari fungsi tersebut dan buatkan relasi diagram panah fungsi tersebut. Soal yang kedua, tentukan domain dari fungsi Fx sama dengan akar X kuadrat tambah 1 untuk X anggota bilangan real. Soal yang ketiga, apakah himpunan pasangan berurut berikut merupakan sebuah fungsi? A. 2,3, 2,1, 3,2, 4,0. B. 2,1, 3,1, 4,2, 5,3. Jangan lupa dikerjakan sebaik-baiknya. Dikumpulkan pada jam pembelajaran sekarang. Demikian.